Could be what we want. Oh, great. You folks have sent the money. Berlatar di Inggris pada tahun 1993, situasi keamanan saat itu tengah memanas. Konflik berkepanjangan dengan kelompok bersenjata AIRA membuat Inggris kerap dilanda teror dan ancaman bom. Dalam kondisi penuh ketegangan inilah kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Robert Frigard. Dia mengaku sebagai agen MI5 yang tengah ditugaskan untuk menyelidiki jaringan teroris Irlandia yang diduga bersembunyi di lingkungan kampus Trent Hamilton. Untuk menjalankan penyelidikannya, Robert menyamar sebagai bartender di sebuah bar dekat kampus. Dari sana, dia mulai mengamati para mahasiswa dan aktivitas di sekitarnya. Dalam menjalankan misi tersebut, Robert merekrut 3 mahasiswa, Ian, Mai, dan Sophie. Mereka diminta menjadi informan rahasia untuk mengawasi seorang mahasiswa yang dicurigai terlibat jaringan teroris. Robert menekankan bahwa misi ini sangat berbahaya dan bersifat sangat rahasia. Dia meminta mereka merahasiakan segalanya, bahkan dari keluarga terdekat demi keselamatan bersama. Sophie awalnya keberatan, tapi setelah Robert membujuknya, dia pun akhirnya mau bergabung. I'm an officer in the British security posing as students in Hamilton for over a year, dealing fertilizer to create bombs. One of them was recently caught back in Ireland on active service to blow up a police station. What can we do about it? Get close to them in ways that I can't. Plenty. I'm sorry, no. Sophie. Sid. We'll save lives. If you help me do my job, I promise you that. Setelah melatih mahasiswa rekrutannya selama 3 bulan, Robert menugaskan mereka masing-masing. Jadi karena kebetulan orang yang dicurigai itu adalah teman kosannya mereka bernama Niall, yang merupakan kewarganegaraan Irlandia, Mai dan Sophie ditugaskan untuk mengajaknya keluar, sedangkan Ian ditugaskan untuk menggeledah kamarnya. Barangkali ada sesuatu mencurigakan yang berkaitan dengan bahan peledak. Namun setelah Ian menggeledah kamarnya, tidak ditemukan apapun di sana. Yeah, no, there was nothing there. Setelah beberapa bulan menjalani apa yang mereka anggap sebagai pelatihan rahasia, Robert kembali datang dengan kabar mengejutkan. Dia menceritakan bahwa identitas mereka telah bocor ke pihak teroris dan mereka bertiga sedang diburu. Tanpa memberi waktu untuk berpikir, Robert membawa mereka kabur malam itu juga. Mereka dipaksa meninggalkan kehidupan lama, pendidikan dan keluarga, lalu hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Sophie, get up. Get about you, okay? They know. They know about us. We're extracting. You need... They could be here any second. Now get up. Sophie, you do not have a choice. I will keep you safe. I promise you, I will protect you. Singkatnya, 9 tahun kemudian, Robert berpindah ke kota London dan kembali melancarkan aksinya. Dia menyamar sebagai manajer di sebuah showroom mobil mewah. Di tempat itu, Robert bertemu dengan Alice Archer, seorang pengacara sukses yang tinggal tidak jauh dari showroom tersebut. Alice, welcome. Suatu sore, saat Alice pulang kerja, Robert menghampirinya dan mencoba berkenalan. Tentu Alice merasa risih, karena mereka sama sekali belum saling mengenal. Oh, fuck off, mate. Hi. Keesokan harinya, Alice justru datang ke showroom untuk meminta maaf atas sikapnya. Bermodalkan penampilan rapih dan cara berbicara yang meyakinkan, Robert perlahan membuat Alice membuka diri. Alice menerima tawaran Robert untuk diantar ke kantornya menggunakan mobil showroom. No, it was my fault. And talking to you, I must get completely fed up with men coming up and apologize. It won't happen again. Okay. Thanks. Saat itulah Robert memperkenalkan diri dengan nama samaran.
Robert Hansen, lalu mengajak Alice makan malam. Couple of doors down from the show. You don't know where I live. Okay. It's tomorrow, Alice. Sayangnya, Robert tidak pernah datang sesuai janji, meninggalkan Alice dalam kebingungan dan rasa kesal. Alice menunggu kabar dari Robert. Dia tampak begitu kesal karena baru saja kenal tapi sudah ingkar janji. Sampai di malam harinya dia baru dihubungi oleh Robert. Awalnya Alice marah dan tidak mau lagi berhubungan dengannya. Namun setelah dijelaskan bahwa ayahnya sedang sakit, Alice pun memaklumi hal itu. Yang ternyata Robert sudah berada di depan rumah dan Alice menyuruhnya masuk untuk makan bersama. Your dad? Dad was taken to hospital. I was by his bedside all night and they don't allow mobile. Yeah, that's why I couldn't call. Is he okay? Oh, sorry, I really am. Okay. You're outside? It's a present I got you to say sorry. Oh yeah. Of course. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Bahkan Robert berani mengajak Alice ke suatu tempat yang begitu indah. And all those skyscrapers were. Di saat Robert sedang mandi, tiba-tiba handphonenya bergetar tepat di hadapan Alice. Secara tidak sengaja dia melihat siapa penelponnya, yang ternyata itu dari Sophie. Tidak berselang lama Robert keluar dan melihat HP miliknya. Dia mengatakan bahwa ayahnya telah menelpon dan dia harus segera pergi dari sana. Alice curiga ada sesuatu yang disembunyikan sekaligus kecewa. Kenapa Robert berbohong mengenai siapa penelpon itu? Alice yang penasaran, di keesokan harinya dia memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Robert. Dia meminta bantuan temannya yang bernama Phil untuk mencari biodata lengkap termasuk status pernikahannya. I'll be in touch. Di waktu yang bersamaan, Robert menghampiri Sophie yang masih menjadi informannya sejak 9 tahun yang lalu. Sophie kini melakukan penyamaran, bekerja di sebuah restoran agar bisa menyelidiki setiap tamu yang dicurigai sebagai kelompok teroris Irlandia. Dia sudah berhasil mendapatkan daftar pelanggan restoran itu selama 2 minggu terakhir. Namun sampai saat ini dia masih belum melihat orang yang mencurigakan. Phil menghubungi Alice untuk memberikan informasi yang ia dapat mengenai biodata Robert. Phil mengatakan bahwa dirinya tidak menemukan apapun tentang biodatanya, termasuk catatan pernikahan Robert. Dalam kata lain, nama Robert Hansen ini goib dari catatan sipil. Makin curiga dong dia. Nothing. And no marriage certificate. What does that tell you? But Hanson is a ghost. Alice menanyakan tentang kebenaran siapa Robert sebenarnya. Alice jujur mengaku telah menyelidiki biodata Robert dan siapa Sophie yang tempo hari menelpon. Karena terdesak, Robert pun mengatakan sesuatu yang membuat Alice percaya lagi kepadanya. Dia berkata, secara teknis memang benar bahwa nama Robert Hansen tidak ada di catatan sipil. Karena itu nama samarannya. Nama asliku adalah Robert Frigger. Aku menyamarkan ini semua karena memiliki alasan yang kuat, yaitu bekerja di keamanan Inggris atau MI5 untuk sebuah misi pencarian para teroris Irlandia yang berada di London saat ini. Begitu juga dengan pekerjaanku di showroom. Itu merupakan sebuah penyamaran, dan seorang wanita bernama Sophie adalah rekrutannya yang ditugaskan sebagai mata-mata sama sepertiku. My real name is Robert Freegard. No, I'm not married. Alice, wait, Jesus, give me Alice, please. MI5. I'm an officer in the British. Work in a car showroom. It's my cover right now. Well then, who's Sophie? I'll tell you any more than that. How do you know about her? On your phone when you were in the shower. My supervisor on a job. She works with me. She's undercover as well, like me. Okay. I just... Setelah itu, Robert menegaskan mungkin atasannya akan melakukan pemeriksaan kepada Alice karena dirinya telah mengetahui identitasnya. Hal itu merupakan prosedur yang biasa dilakukan kepada semua orang yang dekat dengannya. Means you're going to be vetted. I have to let my superiors know, okay? Now that I've told you all this, I'm going to have... Partners have to be vetted. Esok harinya mereka kembali baikan dan menghabiskan waktu bersama ke suatu tempat.
Where did you get this? Just borrowed it from the showroom. True. It's the men who are trying to impress beautiful. You're amazing. Di sini dia mengajak Alice memulai bisnis sampingan di bidang jasa penyewaan mobil mewah. Alice hanya perlu membantu mendanai bisnis tersebut dan tetap menjadi pengacara seperti biasanya. Sedangkan dirinya lah yang mengelola bisnis mereka. Alice pun tertarik dan setuju dengan rencana Robert. What kind of business? Car leasing. Time for change. The rich don't buy cars anymore. Really? Pada suatu kesempatan, Alice memperkenalkan Robert kepada kedua orang tuanya. Karena hubungan mereka yang semakin serius, sang ibu sangat menyukai Robert karena perilakunya yang sopan dan tutur katanya yang lembut. Tapi tidak berlaku bagi sang ayah. Ayahnya kurang menyukai Robert setelah mendengar ide mereka yang akan membuka bisnis rental mobil mewah. Sang ayah nggak mau karir putrinya terganggu gara-gara rentalan itu. Alice and I are thinking about leasing cars. No, Alice is a lawyer. She's a bloody good one. Hated me. But yes, Dad hated you. Oh, my mum liked you. Keesokan harinya, Robert menemui Sophie dan memberi kabar gembira bahwa agen MI5 telah memutuskan untuk merekrutnya sebagai agen resmi lapangan. Dalam artian, dia nggak akan lagi capek-capek jadi informan, tapi sudah diangkat seperti Robert yang langsung bekerja dengan agen keamanan Inggris. Tentu hal itu membuat Sophie sangat senang karena penantiannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Nobody deserves this more than you. Congratulations, Sophie. Di tempat lain, Phil menemui Alice dan memberi kabar penting mengenai Robert. Dia berhasil menemukan dokumen pengadilan yang ternyata Robert pernah dilaporkan atas tuduhan menguntit dan pelecehan terhadap seorang wanita bernama Julie Harper di tahun 1991. Namun 2 tahun kemudian, Robert berhasil membersihkan namanya. 1991, he had a brush with the court. The allegation was for stalking and harassment. A few years later, he successfully had that set aside. Untuk memastikan kebenarannya, Phil mencoba mencari kontak Julie Harper. Namun sayang, dia tidak berhasil menemukannya. Beruntung, Phil mendapatkan nomor telepon ibunya yang bernama Bridget Harper. Lagi-lagi Alice merasa dibohongi oleh Robert, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Karena kali ini, terkuak fakta bahwa Robert pernah terlibat kasus kriminal. Keesokan harinya, Alice mencoba untuk menghubungi Bridget. Di saat telepon itu terhubung, seketika Nyonya Bridget terdiam, mendengar nama Robert Frigard dan langsung menutupnya. Alice tentu semakin penasaran. Sorry to bother you. My name's Alice Archer. That's right. How can I help you? Your daughter used to know. I need to talk to you about someone. His name is Robert Frigard. Mrs. Harper? Kemudian, dia menemui Robert di suatu tempat untuk membicarakan kejanggalan ini. Alice mencecar beberapa pertanyaan mengenai siapa Julie sebenarnya. Dan Julie juga pernah meminjam uang kepada orang tuanya untuk menikah dengan Robert. Tapi pernikahan itu tidak pernah terjadi. You and Julie had a whirlwind romance. She told me that years ago to get married, but it never happened. She borrowed 20 grand off her parents. I didn't tell you this was going to happen. Oh, fuck off. You're telling me this is all made up? Case. You harassed her. Dicecar pertanyaan seperti itu, Robert pun panik. Namun dia masih bisa mengelak. Ia mengatakan Julie adalah cinta pertamanya. Suatu ketika, Robert mengetahui bahwa Julie seorang alkoholik dan tidak mau berhenti meskipun beberapa kali diingatkan. Tapi untungnya, dia berhasil membujuk Julie untuk direhab, tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Nah, dari situlah Julie meminjam uang kepada orang tuanya untuk pengobatan tersebut. Tapi orang tuanya nggak tahu uang itu untuk apa. Orang tuanya mengira kalau Robert merotin uang Julie dan melecehkannya, tapi tidak dinikahi. Itu ucapan pembelaan dari Robert agar Alice tetap percaya kepadanya. Robert pun marah dan pergi dari sana karena Alice kali ini tidak percaya lagi dengannya. She drank. She was an alcoholic. Thought it wasn't. I excused it. Thought it was normal. Place. It was private, expensive. Eventually, I persuaded her to go into rehab. Borrowed the money off her parents about why she needed to pay for it, but she never told them the truth. Tidak lama kemudian, Alice mendapat telepon dari ayahnya Sophie yang bernama Paul Jones. Dia dapat nomor Alice dari Nyonya Bridget. Dia menceritakan kalau Sophie telah diculik oleh Robert. Penasaran dengan hal itu, Alice selalu menghampiri orang tua Sophie agar semuanya lebih jelas. He has kidnapped my daughter.
Setelah bertemu, mereka mulai menceritakan kalau Sophie menghilang begitu saja bersama kedua orang temannya yang bernama Ian dan Mai. Kejadian itu setelah bertemu dengan Robert. Nah, beberapa tahun kemudian, akhirnya Ian pulang, tapi Sophie tidak pernah kembali. Sophie didn't. Sebenarnya Sophie pernah menghubungi kedua orang tuanya hanya untuk memberi kabar saja. Mereka mempunyai anggapan bahwa putrinya itu otaknya telah dicuci oleh Robert karena beberapa kali meminta uang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, saat orang tuanya masih ada, belum meninggal, dia sudah meminta bagian warisan, dan itu pun dikabulkan oleh mereka dengan menjual sebagian lahan yang ada. Dan hasilnya mereka berikan pada Sophie sekitar 300.000 pound sterling. It was a phone call here, a letter there. Never saying she missed, never asking how we were, just only ever asking for money, her share of the inheritance. She wanted all she ever wanted before we died. And did you give her the money? Yes, How much did you end up giving her? about £300,000. Mendengar hal itu, Alice pun kaget. Kali ini dia yakin jika Robert adalah seorang penipu berantai yang memanfaatkan dirinya dan juga Sophie. Sebelum pergi dari sana, Paul meminta bantuan kepadanya untuk mencari putri mereka. Di malam harinya, Alice pun terkejut karena tiba-tiba Robert sudah berada di rumahnya. Di sini Alice berakting seolah ia tidak mengetahui kejadian yang sesungguhnya. Dia pun meminta maaf karena selama ini telah meragukan Robert. Sorry I doubted you. In you or to let you down. Leave you to put my faith in and let you down. I love you. It won't happen again. Always. I'm here for you. Ketika terbangun, Robert sudah tidak ada di sana. Ternyata saat itu dia pergi ke bank bersama Sophie untuk menarik uang dari rekening Alice dengan cara memalsukan data identitasnya yang sudah diganti dengan foto Sophie sebelumnya. Alice Archer. Alice Archer. Alice baru mengetahui setelah mendapatkan email laporan penarikan dari bank sebesar 120.000 pound sterling. Alice yang panik langsung kembali ke rumahnya. Di sana dia mendapati buku tabungannya telah hilang. Setelah itu, Alice pun menghubungi kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Seorang detektif yang bernama Sonny mendatangi kediaman Alice untuk menangani kasusnya. Setelah mendengar cerita dari Alice mengenai kronologinya, sang detektif berkata akan cukup sulit untuk menyelidikinya. Pasalnya secara hukum, Robert bisa saja bebas karena pihak bank menganggap Robert telah menggunakan identitas yang sah. Tapi dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menemukannya. Keesokan harinya, Robert mengajak Sophie ke suatu tempat yang jauh dari keramaian. Dia menurunkan Sophie dan menyuruhnya menunggu di sana, sampai agen MI5 menghubungi dia untuk direkrut sebagai agen lapangan. Dari sini, Sophie masih belum sadar jika Robert adalah seorang penipu. Dia juga memberikan ponsel sekali pakai supaya bisa dihubungi sewaktu-waktu oleh Robert. What have I been training you for all these years? Is the role of a field officer. Be a field officer. And what is A period of time in any environment. Blend in and survive over a long self-reliant, inconspicuous? Beberapa hari kemudian, Robert kembali menjalankan modus penipuannya, berkedok showroom mobil seperti biasanya. Di sana dia bertemu dengan target selanjutnya, seorang wanita bernama Jenny. Hi. Hello. Sedangkan Alice masih berusaha mencari keberadaan Robert. Dia mendatangi seorang pria bernama Ian, salah satu dari 3 orang rekrutannya yang berada di awal film, untuk menggali informasi lebih lanjut. Ian Preston, Yes? talk to you about Robert Freegard. I'm Alice Archer. Years we lived on the run from the IRA. Told us the IRA wanted to kill us to make an example. Was always moving from one place to the next, to our families, that we put them in danger. Candidates for a special program. And as time went on, he told us we were candidates. I know it sounds ridiculous, recruitment program to join MI5. Dari Ian, dia juga mengetahui jika Robert merekrut seorang wanita bernama May Hansen. Nama belakang itu sama dengan nama yang pernah digunakan Robert untuk menipunya. How did you get away? And they were just gone. Well, I didn't...
Yeah, I didn't leave Free Guard, and Sophie and May were just gone. He left me. May? Yeah, May Hansen. Hansen? Yeah, she was with us for years. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Alice pun menemui sang detektif untuk melaporkan Robert atas tuduhan penculikan dan penipuan. Meskipun Robert berpotensi untuk bisa bebas dari tuntutan itu, dengan dalih bahwa mereka ikut bersama Robert secara sukarela, namun sang detektif akan berusaha membantu Alice mencarinya. 3 students from Trent Hamilton University. Yeah, you don't say, yeah. Did I come into contact with the emergency services in any way? They look, I'm gonna run May Hansen through the PNC. Adegan pun berpindah di mana Robert berhasil membawa Jenny ke rumahnya. Diketahui ternyata Jenny merupakan seorang janda berasal dari Amerika, sekaligus seorang akademisi psikolog, yang membuat Robert sedikit panik karena dengan kemampuannya menganalisa perilaku orang lain, tentu Jenny bukan target yang mudah untuk ditaklukkan. Robert kembali mengaku sebagai agen MI5 untuk menjalankan modus penipuannya. I was an academic. Psychology? Yeah. I can read you from a mile off, so you better be careful. Well, I'm not really a car salesman. It's about my job. Kini Sophie terlihat mulai kebingungan karena Robert meninggalkannya di tempat anda berantah tanpa adanya makanan dan mulai kelaparan. Robert pun mulai menawarkan sebuah pekerjaan kepada Jenny sebagai analisis intelijen di MI5, modus sama dengan yang ia lakukan kepada korban-korban sebelumnya. Namun Jenny merasa ragu, ia takut tidak diterima karena dia sendiri sedang mengkonsumsi obat antidepresi sejak bercerai. Robert pun meyakinkannya jika hal itu tidak akan jadi masalah. Your field office, you'd be an analyst. People, you can work out the motivation. You have a background in psychology. You recruit NATO allies all the time. I think you'd be really, really good at it. I am actually on a... But I gotta tell you, some pretty intense cocktail of antidepressants. Of course. Di sini Robert mengetahui bahwa Jenny memiliki hutang pendidikan sebesar $80.000 untuk biaya kuliah di Amerika dulu. Makanya Jenny harus melunasinya dulu sebelum bekerja di agen MI5. Jenny pun setuju dan akan berusaha meminjam uang kepada teman-temannya. How much is it your student debt? Last time I checked, about 80,000. I guess I could ask my father. Well, listen, if it really is a problem, Di tempat lain, Alice dan detektif Sony mendatangi rumah Mai. Ternyata guys, Mai dan Robert sudah memiliki anak kembar. Mai mengatakan bahwa Robert jarang pulang karena pekerjaannya yang sangat penting. Di sini Alice masih belum bongkar kebusukan Robert. Ia mengatakan bahwa Robert sedang dalam bahaya karena pekerjaannya itu. Maka dari itu dia meminta kepada Mai nomor telepon yang bisa dihubungi. Karena khawatir dengan kondisi Robert, Mai pun memberikan catatan nomor telepon yang sering digunakan Robert. Okay. If you ask for help, I can help you. Can we help you? You said this would happen. You did test me to see if I was loyal. You said you would come and try... No, May. We need to find him because we need to warn him. He may be in danger because of the important work. Do you know of anything? National security. We need to warn him. We need to find him. An address, a phone number, anything. Namun sayang, setelah mencoba menghubungi beberapa nomor telepon yang ada, tidak ada satupun yang aktif. Sisi lain, Robert terus mendesak Jenny karena uang untuk melunasi hutangnya belum juga dikirim. Jenny meminta Robert agar tetap sabar, karena itu akan membutuhkan waktu, mengingat jumlahnya yang cukup besar. Jenny mengungkapkan sebenarnya sih nggak masalah jika nanti dia tidak bekerja di agen MI5. Namun Robert marah setelah mendengar hal itu. Dia membuang obatnya Jenny ke tungku api. Robert, what are you doing? What are you doing? What the fuck are you doing? No, you don't. We're gonna get you off. We don't need nothing. Those are my... Keesokan harinya, sang detektif mendatangi rumah Alice dan mengajaknya ke kedutaan Amerika yang berada di sana. Mereka diminta datang oleh agen FBI yang bernama Harlan. Harlan memberitahukan FBI sedang menyelidiki warga Amerika yang bernama Jenny. Jenny sudah 3 bulan di Inggris. Biasanya dia rutin menghubungi orang tuanya. Namun di 3 minggu terakhir, dia tidak pernah mengabari orang tuanya lagi. Tentu saja Harlan curiga ada sesuatu yang tidak beres. Karena sekalinya menghubungi,
malah meminta uang $80.000 untuk melunasi kredit pendidikannya. Jenny memberitahu orang tuanya kalau itu adalah syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang ditawarkan oleh pacarnya yang bernama Robert Frigger. Nah, kan mulai nyambung. Boyfriend goes by the name of Rob. Boyfriend was providing for her. I've called about half of them, but so far just numbers. All his. Setelah mendengar cerita yang beredar tentang sosok Robert yang pernah menipu Alice, maka FBI yakin dia juga akan menipu Jenny. Harlan membutuhkan bantuan Alice karena dia lebih mengenal Robert. Di sini Alice pun memberitahu jika Robert memiliki daftar nomor sekali pakai. Dari sekian puluh nomor telepon, ada satu nomor yang terhubung, yaitu nomor yang dibawa oleh Sophie. Get 'em right to me, thanks. All on a map, plot 'em out. The number you have dialed has not been recognized. Rob, hello? Hello? Sophie? Alice pun berpura-pura menjadi petinggi agen MI5 yang akan merekrut Sophie, sekaligus menjemput dan membawanya ke markas untuk dimintai keterangan. Phone, Sophie. Where is Rob? I'm a colleague of Rob's. We're ready to bring you in. Have I passed? You've passed. That's right, Sophie, you have. The mission. You'll see him. Rob said it would be him that brought me in. Sophie, where are you? Get to her. We can't tell her the truth. These are my colleagues. I'm Alice. Hello, Sophie. You've done so well. Robert terlihat sangat kesal karena orang tua Jenny tidak kunjung mengirim uang, ditambah kondisi Jenny yang terus muntah dan semakin memburuk. Berdasarkan keterangan dari Sophie, akhirnya mereka sedikit mendapat titik terang untuk menemukan Robert. Counted the seconds and then we went straight for about 10 off the M11. That's when I put the blindfold on. If it's... Well done. Well done, Sophie. Di waktu yang bersamaan, Robert mendapatkan telepon dari orang tua Jenny kalau mereka sudah mengirim uang sesuai permintaannya. Jenny, honey, is that you? Can I speak to Jenny, please? Is this Rob? Yes. Oh, not right now. She's taking a bath. Where's the money? It's all... We've transferred there. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Robert sesuai keterangan dari Sophie. Dan singkatnya, mereka berhasil menemukan rumah persembunyian Robert. This can't go on forever. You have to stop at some point, Robert. Alice, look at me. If you're the only person I've ever really been my best chance, Alice. Look at me, Alice. Alice, please. Alice, this is it, okay? It's now or never. Come on. Let's go. Berkat kerjasama mereka semua, Robert pun akhirnya berhasil ditangkap. Beberapa hari kemudian, Alice dan detektif Sony mengantar Sophie ke rumah orang tuanya. Dua tahun kemudian, dalam persidangan, Robert dinyatakan bersalah atas beberapa kasus termasuk penculikan, pencurian, dan penipuan. Akibat perbuatannya itu, dia dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Thank you, Miss Archer. Alice menjalankan bisnis rental mobil mewah seperti impiannya bersama Robert. Selain itu, dia juga sering mengunjungi tempat kencannya dulu, karena dia sebenarnya masih cinta dengan Robert. Namun pada tahun 2009, setelah menjalani 4 tahun di penjara, 2 hukuman penculikannya dibatalkan. Bandingnya diterima, dia akhirnya dibebaskan.
Karena pada saat itu hukum Inggris belum mengakui istilah penculikan psikologis. Artinya, jaksa harus bisa membuktikan bahwa korban secara fisik ditahan, dikurung atau dipaksa dengan kekerasan langsung. Nah, masalahnya, para korban ini secara hukum terlihat pergi atas kemauan sendiri. Semua keputusan korban tampak sukarela di atas kertas, padahal kenyataannya mereka dikendalikan lewat rasa takut dan manipulasi mental. Dari kasus Robert memicu perdebatan besar di Inggris tentang pengendalian paksa. Saat ini banyak negara mulai memperbarui hukum agar tindakan manipulasi psikologis yang merusak hidup orang lain bisa dihukum seberat penculikan fisik. Robert Frigate menipu setidaknya 7 wanita sepanjang perannya sebagai agen keamanan palsu. Namun para ahli berpendapat jumlah sebenarnya mungkin lebih banyak. Kerugian materi diperkirakan mencapai 1 juta pound sterling atau setara dengan 23 miliar rupiah saat ini. Belajar dari kasus Robert bahwa penjara paling mengerikan bukanlah ruang dengan jeruji besi, melainkan pikiran manusia itu sendiri. Melalui manipulasi psikolog, dia tidak perlu menculik secara terang-terangan, cukup hanya menanamkan rasa takut dan ketergantungan di benak korbannya. Bukan karena korban bodoh telah percaya kepada orang lain. Kurang cerdas apa Alice? Ia pengacara hebat, tapi kena juga. Tapi karena seorang manipulator tidak menyerang kecerdasan, seorang manipulator akan menyerang rasa empati, memanfaatkan kebaikan dari korbannya. Jangan pernah mengabaikan insting hanya karena hati ingin percaya kepada sebuah kebohongan yang indah.